itu tumbuh, ya, tumbuh dari hawa nafsu dan itu akan kembali, gitu, akan kembali kepada mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya dampak dari satu engineering nafsu mereka yang dia bangun dalam imajinasi mereka itu akan menyiksa mereka sendiri. Nah, oleh karena itu mereka sebenarnya karena lupa terhadap sebuah perjanjian yang saya sebut tadi di alam azali dulu, yang mereka semua dibukakan pintu ma'rifah oleh Allah. Nah, tiba-tiba tertutup eh, apa lalu mereka membangun satu rekayasa ini. Oleh karena itu ini hubungannya kemunafikan ini, ya, kemunafikan ini dengan proses-proses penghancuran peradaban kemanusiaan sebenarnya. Karena itu nanti di ayat berikutnya akan disebutkan bagaimana mereka sebenarnya merusak bumi. Gitu. Tapi mereka mengaku, oh bukan, saya bukan merusak bumi, saya ini developmentalis, aku ini reformis, aku ini macam-macam. Nggak taunya malah menghancurkan bumi. Itu. Jadi kenapa ini semua terjadi? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada satu penyakit, ya, ada sakit, ya, bukan sakit hati ini ya, tapi sebuah penyakit yang dipelihara. Berupa apa? Ya, keraguan-raguan, eh, eh, sifat ragu-ragu, lalu menjadi sifat karakteristik ini. Ini melahirkan, kenapa kok bisa melahirkan kemunafikan? Karena ragu-ragu yang ada di dalam dirinya ini satu penyakit, ya, yang kalau dipelihara menimbulkan hipokris, sifat kemunafikan yang berpengaruh terhadap aktivitas dia sehari-hari, cara mengambil keputusan, eh, apa, dan dia hanya mencari aman di mana-mana. Ya, kira-kira kalau eh, apa ya? Ya mungkin hidupnya hanya caper saja, cari perhatian aja. Kalau kaum milenial mengatakan begitu. Yang penting dia selamat, dia bagus di mata publik dan seterusnya. Nggak taunya ada satu proses pembusukan. Nah, pembusukan inilah yang disebut di Quran fi qulubihim marad. Di hatinya ada penyakit. Ya. Nah, penyakit itu lalu bertambah, berkembang penyakit itu. Fazadahumullahu marada. Allah menambah. Ya, kalau bijinya yang ditanam ini adalah biji kemunafikan, maka akan tumbuh pohon yang sebenarnya ini pohon ya mengandung satu virus, ya, virus yang sangat berbahaya, dan itu virus akan menjauhkan dia dari kesehatan jiwa. Ini sangat-sangat berbahaya kalau kita biarkan. Gitu. Sampai Allah menyebutkan fazadahumullahu marada, Allah menambah lagi. Karena apa? Lapisan-lapisan terhadap penyakit di dalam diri manusia kalau dipelihara, dia akan bertambah begitu cepat. Ya katakanlah misalnya hawa nafsu, ini contoh ya. Hawa nafsu menuntut satu, kita kasih satu, dia langsung minta dua. Kita kasih dua, langsung minta empat dia. Nah, itu semua menggambarkan fazadahumullahu marada. Karena itu walahum adzabun alim. Dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Pedihnya apa? Gitu. Di dunia, pedih di dunia, dia tertutup dari keimanan. Pedih di akhirat, itu dibuka semua, lalu kepedihan itu mengobarkan siksaan yang sangat pedih. Ya, pedih di dunia karena tadi memelihara tadi
penyakit-penyakit tadi, itu sebenarnya sebuah siksaan. Jadi siksaan manusia di dunia itu ya di dalam jiwanya apabila penuh dengan penyakit-penyakit ya yang tumbuh virus yang dibiarkan, itu nanti akan muncul yang kita sebut dengan ananiah, egoisme, lalu hidupnya serba skeptis, ragu-ragu saja, nggak pernah nginjek tanah ibaratnya. Rasa yakinnya kepada hidup untuk mengabdi kepada Allah ini dianggap sesuatu yang mudah diremehkan. Jadi gampang kata orang bilang. Nah, ini berbahaya. Dan apapun itu, kemunafikan itu dalam semua level lapisan dari fazadahumullahu maradha, Allah menambah lapisan-lapisan penyakit di setiap dimensi kehidupan. Dimensi kerja, dimensi aktivitas sosial, dimensi hubungan dengan sesama. Akhirnya orang penuh dengan kemunafikan, nggak taunya dia sudah. Dan yang menarik, mereka itu seksaan yang muncul itu bimakanu yakdzibun, atas dusta yang dia simpan. Lapisannya bajunya sih kejujuran, saya beriman, katanya begitu. Nggak taunya dia. Jadi semakin kebenaran itu, ya, hak yang ada di dalam hati kita, hubungan hati kita dengan Allah yang semakin kita abaikan, sebenarnya semakin pedih di dalam hidup seseorang itu. Ya. Nah, ini semua secara hakikat manusia itu di zaman azali pun juga tulis takdir munafik, orang ini kufur, orang ini zalim. Ketika orang itu ditakdirkan di zaman azali munafik, maka oleh Allah ya ditumbuhkan biji kemunafikan itu ditambah dengan pertumbuhan, semakin munafik dia. Kecuali kalau dia sadar. Artinya kalau sadar itu memang di zaman azali orang ini sebenarnya awal hidupnya munafik, lalu sadar menjadi orang beriman, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya innalillah, sudah kita naudzubillah, itu fiddarkil asfal minan nar, justru di dalam satu dalam siksa. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi tanda-tanda sekarang, tanda-tanda kemunafikan itu suka muncul di mana? Di Quran ini dijelaskan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kalau istilahnya dikritik atau dinasehati, disampaikan saran, qila lahum pada mereka, la tufsidu fil ard. Mbok kalian ini jangan bikin kerusakan di muka bumi lah. Kerusakan akhlak, kerusakan kebajikan-kebajikan yang mestinya berjalan sesuai dengan peradaban kita, kok kamu rusak. Mereka selalu mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Oh tidak, kami justru membangun sebuah sistem yang bagus, katanya begitu. Kami membangun satu perubahan yang hebat. Muslihun itu artinya orang yang berbuat baik, orang yang melakukan pembaharuan, orang yang melakukan pembangunan, orang yang melakukan macam-macam. Bahkan, oh enggak, saya ini inovator. Mungkin bisa saja begitu. Gitu. Ya. Apa? Oleh Allah. Itu hanya bajumu doang. Bajumu doang kamu mengatakan muslihun. Oleh Allah, ala innahum humul mufsidun. Kamu telah merusak peradaban di muka bumi ini. Kamu telah mengeksploitasi apapun yang ada di muka bumi ini demi kepentingan hawa nafsumu. Makanya begini ya,
tanda-tanda orang munafik itu misalnya Anda ketemu orang kaya raya, gitu ya, orang kaya raya. Lalu Anda katakan, Pak, Anda sudah kaya raya, Mbok. Anda mulai sadar sekarang bahwa hidup itu bukan untuk ngejar dunia terus. Dia pasti marah. Saya tidak mengejar dunia. Gitu. Saya ini sedang melakukan ini, itu, dan seterusnya. Biasanya begitu. Karena itu saya akan tetap ngejar dunia sekarang. Ya sama aja. Gitu loh. Makanya oleh Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingat. Ingat. Mereka ini adalah humul mufsidun. Mereka ini penghancur-penghancur. Destruktor-destruktor di muka bumi. Ya. Dan ini memang lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Orang munafik itu sebenarnya menghancurkan bumi ini covernya saja. Wah, covernya untuk kemanusiaan, covernya untuk kebajikan, bahkan covernya untuk agama. Covernya demi membangun keimanan dan seterusnya. Enggak taunya menghancurkan dia. Nah, inilah oleh Allah dibalik, enggak, kalian mereka ini sebenarnya para perusak-perusak bumi. Ya, ini bahkan oleh malaikat di ayat lain disebutkan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat sempat memprediksi ini manusia kok dijadikan khalifah ini oleh Allah ini, dia punya hobi merusak bumi dan menumpahkan darah. Artinya gini, manusia kenapa disebut al-ard di sini? Kok tidak al-kaun? Ya, kok tidak ciptaan seluruh semesta yang dirusak, tapi kok bumi? Bumi ini adalah lambang dari alam kasat mata sebenarnya. Alam material. Gitu. Orang para perusak bumi ini menganggap ini, hidup ini ya di bumi ini sudah. Nggak ada itu akhirat, nggak ada itu. Makanya mereka nggak beriman. Mereka kaum materialis. Ya, mereka kaum materialis yang dilihat adalah objek-objek yang tampak secara kasat mata. Karena itulah yang dianggap sebagai sandaran kehidupannya. Nah, diam-diam sebenarnya ya karena dia akhir hidupnya adalah bumi, demi apapun bumi dipertahankan, digali di ini, melibatkan unsur kekuatan manusia kalau perlu, wayasfikut dima, perang. Ini yang menjadi mengaku mereka muslih, pembaharu, reformis atau pembangun dan seterusnya. Ya, tapi juga salah ini tanda-tanda ya. Juga tanda-tanda kemunafikan itu apa? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Mbok kalian ini berimanlah seperti banyak orang-orang yang beriman itu. Apa dia jawab? Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka mengatakan beriman. Emang gua bodoh gitu. Kata mereka begitu. Saya nggak mau beriman kayak orang-orang goblok, orang bodoh itu. Jadi salah satu karakter kemunafikan adalah kesombongan intelektual. Ngapain saya meyakini sesuatu yang diyakini kayak orang-orang kampung yang nggak sekolah, nggak ini dan seterusnya. Ini kesombongan intelektual. Ya, dia kalau diajak untuk beriman, meyakini adanya Allah dan Rasulullah SAW, selalu mengatakan begitu. Tuh lihat fakta. Orang-orang bodoh semua itu. Yang beriman itu katanya. Mereka nggak maju, mereka nggak ini. Nah, itu ya. Kesombongan intelektual
itu melahirkan kemunafikan. Ya, makanya Allah sampai menyebut kama amana sufaha. Tapi oleh Allah dibalik ala innahum humus sufaha'u walakin la yash'urun. Ingat, justru mereka ini yang bodoh-bodoh. Itu loh ya. Kenapa disebut bodoh? Tidak ada orang pandai yang menuruti hawa nafsunya. Jadi sepandai apapun kalau dia menuruti hawa nafsunya, dia sangat-sangat bodoh sebenarnya. Nah itu walakillah ya'lamun. Jadi hanya saja mereka tidak mengetahui, tidak. Allah menggunakan kata alima, ya'lamun, ya bukan yang lain. Ini hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Banyak orang mengabdi ilmu pengetahuan, mendewakan intelektualisme, berakhir dengan kemunafikan dan tertutup dari hidayah. Artinya apa? Seluruh ilmu pengetahuan ini diperintah oleh Allah untuk digali supaya lebih dekat kita dengan sang empunya pengetahuan, yaitu Allah. Menguatkan iman dan seterusnya. Karena tanpa pengetahuan, iman kita ya mungkin malah berkurang, bukan bertambah. Bisa jadi begitu. Tapi ilmu pengetahuan tanpa Allah, ya, ilmu pengetahuan tanpa Tuhan hanya akan melahirkan kemunafikan. Nah, ilmu apa saja, ya, ilmu fisika, ilmu sosial, psikologis, metafisika, tanpa Tuhan, tanpa hadirnya Allah, akan melahirkan kemunafikan, dan itu akan merusak peradaban di muka bumi ini. Nah, ya. Jadi ini Nah, itu karakter yang kedua. Karakter ketiga, orang munafik itu apa? Disebutkan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka ketemu kita orang beriman, oh ya kita saudara ya, kita sesama orang beriman, ini. Begitu. Mereka mengatakan qalu amanna, kita ini kan mukmin, kita beriman kok gitu. Wa idza khalau ila syayatini. Tapi kalau mereka sudah kembali kepada geng mereka, tapi oleh Allah digunakan dengan kata bukan qabilah atau golongan atau kelompok, tapi syayatinihim. Artinya geng-geng setan mereka. Itu loh, sampai Allah menyebutkan mereka punya geng setan, kelompok berdiskusi yang isinya sebenarnya setan-setan gitu ya. Kelompok yang mereka saling mendukung ya setan-setan isinya, walaupun berwajah manusia. Oleh Allah disebut syayatinihim. Nah, ya, setan-setan mereka apa mereka sebut qalu inna ma'akum. Enggak, aku nih untuk cari duit aja dengan mereka, katanya gitu. Aku ini hanya supaya kita aman aja. Gitu. Inna ma'akum. Aku bersama kalian. Ya. Orang munafik itu selalu begitu. Innama nahnu mustahsiun. Aku ini sebenarnya meremehkan mereka. Dia bilang gitu. Apa sih orang beriman itu? Apa sih orang Islam itu? Loh, ini kalau kita teliti ayat ini secara psikologis di dalam kehidupan sosial, ya, mestinya para psikolog Muslim meneliti ayat ini lalu riset di lapangan, benar nggak ya ayat ini? Ada satu kelompok orang-orang munafik hidupnya kayak begini. Nah, pasti nanti harus ini sangat mengerikan soalnya kehidupan seperti ini. Allahu yastahzi'u bihim. Ingat, Allah justru merendahkan mereka. Jadi karakter orang munafik itu selalu meremehkan orang lain. Nah, itu deh. Apalagi orang beriman, apalagi orang Islam. Apa orang Islam? Nggak ada yang kaya raya, nggak ada yang sukses. Macam-macam mereka bahasanya. Itu tanda orang munafik sudah gitu. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia sebenarnya sedang direndahkan oleh Allah.
Manusia itu kalau sedang dihina, direndahkan oleh Allah, ucapannya itu ya sangat menghina orang lain, biasanya begitu, sangat merendahkan oleh orang lain. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah membiarkan mereka tumbuh dengan kesesatannya, ya'mahun. Jadi mereka ini apa ya, roboh lah. Jadi ini menggambarkan betapa kemunafikan itu, ya namanya munafik itu logikanya seperti, tapi oleh Allah langsung dibalas ketika itu juga, ya. Jadi, nah, yang paling menarik itu adalah ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu selalu menjual hidayah, petunjuk, dengan kesesatan. Kesesatannya sebenarnya yang dijual dengan cover hidayah. Covernya teologis, covernya keimanan. Sebenarnya dia sedang berjual beli agama di sini. Dan dia tidak akan pernah laba dari bisnis keimanan, bisnis teologis, bisnis apa dan seterusnya. Bisnis Islam itu sangat mudah dibisniskan. Fama robihat tijaratuhum, nggak bakal dia. Nggak bakal. Di dunia ya paling sebentar lagi hancur, di akhirat mereka nggak dapat apa-apa, kosong melompong. Pemakanu muhtadin, dan mereka bukan orang-orang yang diberi hidayah memang. Naudzubillah. Jadi inilah satu agar kita sebenarnya diingatkan oleh Allah bahwa ketika kita tidak mengenal Allah, beriman di situ, ma'rifah kepada Allah, maka kita ini pada saat yang sama sedang tertutup. Ketika tertutup, itu tumbuhlah hawa nafsu kita yang begitu liar, semakin melapisi tutup-tutup itu, dan semakin gelap. Dan inilah sebenarnya kehancuran demi kehancuran di muka bumi. Saya kira itu ya, saudara sekalian, tafsir Isyari pada siang hari ini. Ya. Baik, terima kasih ya Ada. Hakim atas kajian dan paparannya. Bagi para jemaah di sini yang ingin bertanya, silakan membuka mic dan kameranya. Dipersilakan. Baik, kalau gitu saya mulai duluan ya, izin ya. Batasan memperturutkan hawa nafsu itu seperti apa ya? Kan kita hidup di dunia ini kan pasti ada keinginan ya, ada keinginan, ada keperluan. Sampai batas mana di mana kita masih dalam tahap mencukupi kebutuhan, tapi bukan menuruti nafsu ya. Terima kasih. Oke, baik. Di Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Kendalikan dirimu. Nah, itu. Yang penting ini mengendalikan, karena di sana juga pengendalian itu ditambah wa ahlikum, dan keluargamu, lingkunganmu, naro dari neraka. Artinya begini loh, nafsu itu menyeret seseorang untuk lebih berselera sebenarnya kepada neraka. Pada akhirnya begitu. Artinya hawa nafsu itu mengajak ke neraka itu iya. Tapi kalau dikendalikan, maka kita nafsu ini akan menyiapkan diri terhadap rahmatnya Allah. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu punya kecenderungan kuat untuk buruk. Buruk itu macam-macam. Ya, su itu sayiat. Ya. Itu keburukan itu macam-macam. Ada keburukan yang nikmat, ada keburukan yang tidak nikmat. Ya, itu keburukan. Ya. Covernya kelihatannya indah, tapi nggak taunya ada nafsu.
Makanya nafsu di balik maksiat itu jelas. Disebutkan oleh Al-Hikam begitu. Tapi nafsu di balik taat itu khafiyun, tersembunyi. Kelihatannya taat, kelihatannya beriman. Ya, tapi tersembunyi di sini. Tersembunyi. Tersembunyi apa? Oh, aku tadi taat sebut ahli taat. Begitu misalnya ya. Oh, aku ini tampilannya religius biar disebut sebagai ahli agama gitu misalnya. Nah, itu bentuk kemaksiatan di balik taat. Nah, kalau di balik maksiat kan memang jelas. Nah, di dalam diri kita position itu ada, kalau bahasa kita disebut naluri, watak. Nah, naluri watak itu bukan nurani tapi naluri. Ya. Nah, yang bisa menyeimbangkan, mengendalikan itu ya posisi akal sehat, akalnya hati. Ya, akal yang ada di dalam hati kita yang memandang dengan penuh kejernihan. Ini hak, ini batil, ini perlu, ini sia-sia atau apa. Nah, maka oleh Allah kita itu diperintahkan beristighfar itu supaya apa? Reda sebenarnya selera kita. Sebab nafsu itu pintu gerbangnya setan. Begitu nafsu kita reda, terkendali, setan sebenarnya nggak bisa masuk. Seperti orang berpuasa, ya, setan-setan dibelenggu. Kenapa kau terbelenggu ya setan-setan? Karena dia nggak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang sedang mengendalikan hawa nafsunya di bulan puasa. Tapi kalau bulan puasa dia malah nuruti hawa nafsu, ya masuk lagi setan. Gitu loh. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Yai. Teman-teman yang lain, barangkali masih ada yang ingin tanyakan langsung, dipersilakan. Sekitar. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Mohon izin Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Kiai. Ini menarik menyimak ayat 11 ini Kiai yang mengatakan bahwa qalu innama nahnu muslihun itu. Sementara kami itu melakukan perbaikan itu. Jadi ketika seseorang atau atas nama perusahaan atau apapun ingin memperbaiki keadaan ya dengan berbagai macam caranya, dengan alasan ingin memperbaiki bumi, memperbaiki sistem, memperbaiki apa, padahal kita rasakan sesungguhnya di masyarakat tuh malah dampaknya yang terasa tuh jelek gitu guys. Kemudian dia mengatakan kami peduli kepada masyarakat, kami peduli kepada lingkungan, malah yang terjadi adalah kerusakan. Kemudian mereka mengatakan kami beriman, padahal mereka sebenarnya berkelompok dengan sayatinihim tadi ya. Jadi apakah dengan seperti itu kita orang-orang beriman akan mengatakan diam saja lah, nggak usah mengatakan beriman, yang penting kita beriman kayak ini gitu. Mohon arahan petunjuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, salam. Yang menarik di zaman Rasulullah SAW, orang munafik itu tidak diperangi, itu ya. Karena Rasulullah berharap betul mereka itu menjadi orang beriman. Tapi karena dia sudah zahirnya, tekstualnya, formalnya, mereka mengatakan, nah apa amanah, kami ini kan beriman. Ya sudah, kalau sudah mengatakan begitu ya nggak diperangi oleh Nabi. Artinya tidak dikelompokkan kepada golongan-golongan para kufar ya, gitu. Nah, jadi kita gimana? Oh, dia itu kok beriman ya? Ya sudah, kita tetap husnudzon. Kita tetap husnudzon, kita orang itu beriman. Tapi ketika itu ternyata dia ada di balik sebuah sistem kemunafikan yang terbangun, ya oke, kita akan melakukan perlawanannya pada gerakan-gerakan yang sifatnya hipokrit itu tadi, karakteristiknya itu tadi yang kita lawan, bukan
orangnya misalnya, kan gitu. Jadi kita tetap harus mengatakan ayo kita beriman, walaupun mereka tetap saja mengatakan, oh kita ini beriman kok. Gitu. Jangan merusak bumi kamu, jangan melakukan. Kan harus kita lakukan. Allah sendiri mengatakan, kalian jangan merusak bumi. Makanya nih, kemunafikan itu selalu punya cover. Ya, covernya ya sesuatu yang safe. Contoh, wah ini covernya sangat melindungi agama, gitu misalnya. Covernya ada gerakan lingkungan hidup yang bagus sekali. Nggak taunya itu hanya cover. Diam-diam dia melakukan penghancuran lingkungan untuk memenuhi hasrat syahwat dan kelalaian demi kelalaian hidup dia dengan Tuhannya. Nah, ini tentu kita punya mission untuk terus memerangi dengan cara mengingatkan. Walaupun mereka kembali ke gangster mereka, syayatinihim itu, mereka ini kita nggak peduli. Kita tetap mengingatkan. Gitu loh. Nah, inilah gambaran ya, yang kemudian ini saya tidak tahu, tapi saya kira karakternya sangat mendekati. Bagaimana globalization gitu, pasti ada unsur-unsur kekuatan hipokrit yang standar yang sangat ganda di dalam proses-proses pergerakannya. Nah, jadi pada akhirnya ya merusak bumi. Maka ayat ini digarisbawahi dengan mereka sebenarnya yang dijual itu ya kesesatan, tapi covernya itu hidayah gitu loh ya. Covernya kebajikan, covernya agama, covernya nggak tahu ya kesesatan yang dia. Dan itu akan selalu ada sampai hari akhir nanti. Situasi seperti ini. Kita juga harus melakukan satu gerakan untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Syukur-syukur mereka sadar dan beriman. Kembali kepada Allah. Karena memang itu tugas kita. Jadi hubungan tugas itu pasti hubungannya dengan usaha ikhtiar, dan itulah wilayah syariah. Wilayah hakikat kan Allah sendiri. Nggak perlu kita kemudian mengatakan, ya untuk apa kita berdakwah, untuk apa kita menyampaikan kebenaran, membangun pendidikan yang menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan sudah menakdirkan dia celaka gimana? Nah, itu wilayah hakikat. Itu nggak boleh dibahas. Artinya nggak boleh diambil alih oleh kita. Wilayah kita, wilayah syariat, wilayah usaha, ikhtiar. Ya, seluruh perintah Allah di Quran itu pasti sifatnya syar'iyah. Harus ada usahanya. Misalnya sholat gitu ya. Kan harus diusahakan sholat. Wudu, itu diperintah. Waghsilu wujuhakum, bersihkanlah mukamu. Nggak bisa, entarlah nunggu takdirnya kalau bersih sendiri gitu. Nggak bisa gitu ya. Jadi ini yang disebut syar'iyah itu adalah ikhtiyariyah, taklifiyah. Ikhtiar dan hubungannya dengan tugas-tugas dari Tuhan. Nah, itu harus diusahakan. Hati kita berserah diri kepada Allah. Soal hidayah, kita nggak memiliki opsional hidayah. Manusia tidak bisa memberi hidayah orang lain. Manusia hanya berikhtiar menunjukkan, ini loh jalan hak, ini jalan batil, ini jalan Tuhan, dengan cara yang sangat-sangat bijak, dan nasihat yang bagus, argumen yang lebih bagus dari argumen mereka. Makanya
kita ini harus punya argumen yang lebih bagus dalam apapun. Itu adalah jalan terakhir sudah argumen itu. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih Yai. Sepertinya kita sudah di penghujung acara ya, mengingat waktu yang terbatas. Kami mohon ditutup dengan doa Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma thabbit qulubana bil iman wa sallimna fid dunya wal akhirah wa nas'aluka ridha wal afiyata wal maghfirah waqdi hawaijan min hawaiji dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abadan abada birahmatika arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Yai Lukman Hakim atas kajian dan ilmunya siang ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kami semua, seluruh keluarga besar jamaah Masjid Darul Telkomsel. Bagi para jamaah, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita akan bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Baik, kami sebagai MC kita tutup acara ini bareng-bareng dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.